Di dalam ilmu Islam dibagi tentang tauhid dan hakikat Tuhan, hakikat penciptaan, hakikat makhluk, telah dijelaskan oleh 3 golongan. Pertama, golongan falasifah, ahli filsafat. Kedua, golongan ahli kalam, ini semua ilmi, nazari. Tapi yang ketiga, golongan sufi, bicara tentang tauhid. Inilah tauhid yang sebenarnya, tauhid ahli sunnah ya, yang ada dalam batin, qulub, ruh, dada ahli sunnah yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Tak ada orang yang mengatakan tauhid kami lebih salaf. Salaf apa? Yang salaf itu tauhid ini. Tauhid ini tak ada di zaman Rasulullah, tak ada silsilahnya. Rasulullah hanya bagi Al-Quran dan hadis, wa khalas. Selebihnya diwarisi di sini. Secara ilmu boleh berkembang terus hingga yang tak ada di zaman Nabi. Orang mengatakan kamu berbuat sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, seolah-olah dia betul. Kita tanya apa yang kita lakukan yang tidak dari Nabi apa? Kamu zikir banyak-banyak, Nabi tidak melakukan, ya salah. Nah inilah tauhid amali dan tauhid rohani. Salah satunya buku inilah tauhid amali ini. Tauhid mentality, tauhid sikap, tauhid hakiki. Nah, saya menulisnya di sini adalah tauhid ahli sufi. Karena di sana ada tauhid yang dibincang oleh mutakallimin, itu tauhid kalam atau tauhid filsafat yang disebut teologi. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Hatta tauhid Imam Ibn Taimiyah yang dibagi 3 lagi makin jauh dengan salaf. Nah, itu makin jauh dengan salaf. Nah ini murni tidak ada menggunakan filsafat. Pembagian itu adalah kepentingan akal dan berarti itu filsafat. Macam mana terjadi filsafat? Tauhid tadi bagi, tauhid adalah Allah, sudah tak ada bagiannya. Tauhid yang sebenarnya menghilangkan bilangan dan menghilangkan 2. Itu akal kan macam mana? Tauhidnya hakikat mengatakan tidak ada, yang ada hanya Allah. Kau tidak ada hanya Allah. Ini kan aku tak ada, aku Allah kan? Ini akal. Cuma tak tahan sekarang. Aku Allah. Wow, kurang gila nih. Ya, kena menggunakan ini. Jadi pening. Mana satu? Allah mana? Kita mana? Akal kan? Terpaksa akhirnya ulama menggunakan akal pula untuk menjelaskan apa yang dia saksikan. Menggunakan akal pula menjelaskan tentang tauhid yang dia rasakan. Begini Tuhan, ini benda, lalu ada cahaya, dan ini ada bayangan. Tengok ini engkau nih, umpama. Ini Tuhan, umpama. Adakah engkau ini kalau tak ada ini? Oh iya. Baru pengen. Ini hanya argumentasi orang sufi saja, agar tidak disangka bahwa dia beraliran ittihad atau hulul. Nah, disangka bahwa Tuhan masuk ke dia sehingga dia jadi Tuhan. Sudah dijelaskan seperti bayangan. Atau seperti orang bercermin, itu hanya hujah, dalil akli. Karena orang selalu dengan akal. Kalau dikatakan, bagaimana tidak menggunakan akal? Allah telah memberikan anugerah akal lah ya. Oh, bukan itu maksudnya, Pak. Orang sufi tidak menyia-nyiakan akal, berarti menyia-nyiakan anugerah Allah yang paling besar. Manusia tanpa akal. Oh, terus cakap. Oh, stop. Orang tak nak sabar sikit hingga Allah bagi paham. Oh, terus karena dia tak paham, protes, kritik. Memang manusia diciptakan selalu hubbul jidal. Dan
Manusia diciptakan memang tergesa-gesa. Khuliqal insanu ajula. Ajula yang istijal, segera, tak sabar sikit sampai Allah bagi pahala. Itu tauhid namanya, tauhid sufi. Karena tauhid sufi bagian pendidikan. Hatta dalam tasawuf syariat pun diajarkan secara pendidikan, bukan secara pengajaran. Disampaikan syariat secara pendidikan, bukan secara pengajaran. Tauhid pun disampaikan secara pendidikan, bukan secara pengajaran. Dan ulama dulu datang bahwa Islam lebih menggunakan pendidikan, maka mereka disebut semuanya sufi. Tak ada yang datang ke Nusantara ini khawarij wala syi'i, tak ada. Semua ahli sunnah. Dan menggunakan pendidikan, bukan pengajaran. Maka tauhid sufi lebih dikenal di sini di Nusantara.